Halo, berjumpa kembali dengan saya Maria Natalia. Hari ini kita akan belajar materi sistem pencernaan pada manusia. Berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia, yang pertama kita ingat pasti adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Berikut adalah peta konsep dari sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, mungkin di SD, bahwa saluran pencernaan itu ada dari mulut menuju ke kerongkongan, lalu ke lambung, menuju ke usus halus, usus besar, dan terakhir itu pada anus. Yang akan kita pelajari pertama adalah nutrisi yang ada di dalam makanan yang kita makan sehari-hari. Nutrisi atau zat di dalam makanan ada beberapa. Yang pertama itu ada karbohidrat, lalu ada protein, ada lemak, lalu ada vitamin, dan ada juga garam mineral. Yang pertama adalah karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat adalah menjadi energi bagi tubuh kita. Nah, di dalam pencernaan, karbohidrat itu harus dipecah terlebih dahulu menjadi gula yang sederhana supaya bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, karbohidrat bisa disimpan di dalam lemak dan glikogen. Nah, kekurangan karbohidrat menyebabkan badan kita lemah, kurus, semangat kerja atau belajarnya menurun, daya tahan tubuh berkurang. Sumber karbohidrat bisa kita dapatkan dari beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Jadi pastikan pagi hari kalian makan terlebih dahulu yang mengandung karbohidrat supaya tidak lemas dan semangat belajarnya. Lalu berikutnya ada protein. Di dalam protein itu ada dua fungsi, yaitu fungsi struktural dan fungsi fungsional. Fungsi struktural yaitu sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Kalau fungsi fungsional yaitu sebagai komponen proses biokimia sel, yaitu pada hormon dan enzim. Nah, di dalam pencernaan, protein itu sama, harus dipecah dulu menjadi pepton oleh enzim pepsin di dalam lambung. Ya, dan bisa dipecah juga menjadi yang lebih sederhana menjadi asam amino dibantu dengan enzim tripsin itu di usus halus sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Sumber protein yang bisa kita dapatkan itu bisa dari hewan, yaitu dari daging, ikan, telur, dan keju. Sedangkan dari tumbuhan kita bisa mendapatkannya dari kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Atau yang suka kita makan adalah seperti tahu, tempe. Nah, itu sumber dari kedelai. Ya. Nah, kalau kita kekurangan protein itu bisa menyebabkan namanya busung lapar. Berikutnya adalah lemak. Nah, lemak ini fungsinya sebagai cadangan energi dan sebagai pelarut vitamin A-D atau A, D, E, dan K. Nah, lemak ini disimpannya di jaringan bawah kulit. Ya. Sumber lemak bisa kita dapatkan yang pertama dari hewan, ada lemak daging, lalu ada mentega, ada dari susu dan minyak ikan. Sedangkan dari tumbuhan kita bisa mendapatkannya dari lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan avokado, ya, atau alpukat. Berikutnya nutrisi yang kita pelajari adalah vitamin. Ya, fungsi dari vitamin sebagai komponen organik enzim yang disebut koenzim. Ya, dalam vitamin itu dibagi dua, ada vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin yang larut dalam air. Jika vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A-D yang tadi, vitamin A, D, E, dan K. Lalu vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B dan C yang sering kita konsumsi hari-hari ini, ya, supaya imun kita tetap kuat. Nah, kekurangan vitamin itu menyebabkan penyakit avitaminosis. Berikutnya, nutrisi di dalam makanan itu ada garam mineral. Nah, garam mineral ini dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok, memiliki peranan tertentu di dalam tubuh.
Apa saja macam-macam dari garam mineral? Kita lihat di sini ada kalsium, lalu ada besi, ada iodin, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Di dalam tabel sudah terlihat ada sumber dan fungsinya, bisa dibaca dan dipelajari dengan baik. Untuk saluran pencernaan, kalau tadi adalah zat makanan yang dibutuhkan di dalam tubuh kita, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan garam mineral. Sekarang kita belajar tentang saluran pencernaannya, bagaimana makanan disalurkan di dalam tubuh kita. Makanan disalurkan di dalam tubuh kita yang pertama itu dari mulut, lalu menuju ke kerongkongan, lalu dilanjutkan ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir itu ke anus. Di dalam saluran pencernaan itu terdapat kelenjar pencernaan yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan yang kita makan. Nah, kelenjar pencernaan itu ada di beberapa organ, yaitu ada di mulut, ada di lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Kita mulai dari mulut. Di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Ya, di gigi ini terdapat pencernaan mekanis. Ya, mekanis itu artinya apa? Dari ukuran atau molekul yang besar menjadi molekul atau ukuran yang lebih kecil. Dibantu dengan apa? Dengan gigi kita. Gitu. Jadi ukuran dari yang besar menjadi lebih kecil. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari mulut. Lalu ini susunan gigi kita, gigi anak-anak dan gigi orang dewasa. Di dalam mulut tidak hanya terdapat pencernaan mekanis, tetapi ada juga pencernaan kimiawi. Mengapa? Karena ada yang namanya air liur atau saliva. Ya. Nah, kelenjar saliva ini mengeluarkan air liur. Ya. Nah, air liur ini memiliki yang namanya enzim petialin atau amilase yang bisa mengubah amilum menjadi maltosa atau mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Ya. Nah, di lidah adanya penempatan makanan di antara gigi. Nah, biasanya lidah ini dia bercampur dengan air liur supaya makanan yang kita kunyah biasanya dibentuk menjadi bulat atau bolus. Nah, ketika makanan itu sudah terbentuk bulat-bulat, itu bisa didorong ke faring dengan bantuan lidah sehingga bisa menuju ke kerongkongan kita. Ya, lanjut ke faring. Dari faring, di sini terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Jadi menutup ujung saluran pernafasan. Nah, makanan tadi yang sudah terbentuk bulat-bulat atau bolus tadi, dia akan melewati faring lalu menuju esofagus atau kerongkongan. Ya. Di kerongkongan sendiri, kerongkongan itu atau esofagus berbentuknya lurus, dia berotot lurik, berdinding tebal. Yang sering kita dengarkan adalah yang kita tahu bahwa di dalam kerongkongan terdapat yang namanya gerak peristaltik. Artinya apa? Otot kerongkongan itu berkontraksi mendorong bolus atau makanan yang bulat-bulat tadi menuju ke lambung. Lalu berikutnya di organ selanjutnya adalah di lambung. Nah, di dalam lambung yang tadi bolus tadi itu diaduk-aduk kembali, dipecah secara mekanis menjadi lebih kecil dan mencampurnya dengan getah lambung. Di dalam getah lambung itu ada 3 enzim yang berfungsi. Yang pertama ada HCl atau asam hidroksida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin. Lalu enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Lalu ada enzim renin untuk mengendapkan protein susu. Setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Jadi dia bentuknya udah seperti bubur. Nah, kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit menuju ke usus halus kita. Berikutnya,
Dari lambung menuju ke usus halus. Di usus halus terdapat 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau yang disebut duodenum. Ya, di sini terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Ya, lalu ada usus tengah atau jejunum atau usus kosong disebutnya, dan usus penyerapan atau ileum. Di pankreas sendiri secara kimiawi itu ada 3 enzim, yaitu enzim amilase, dia memecah amilum menjadi maltosa, lalu enzim tripsin memecah pepton menjadi asam amino, lalu enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu berfungsi mengemulsi lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum. Jadi sekalipun pankreas dan empedu bukan saluran pencernaan makanan, tetapi pankreas dan empedu memiliki fungsi dalam sistem pencernaan karena kelenjarnya itu dihasilkan untuk membantu dalam mengemulsi lemak dan dalam pencernaan pada makanan yang kita makan. Itu disalurkan menuju duodenum atau usus 12 jari. Berikutnya, di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap, yaitu karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa oleh enzim amilase atau ptialin. Ya, protein dipecah menjadi asam amino oleh enzim pepton dan enzim tripsin. Lalu lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu zat makanan juga sudah diserap dan terjadilah penyerapan di ileum. Ya, ini kurang lebih ada nanti di usus halus. Di bagian ileum itu ada yang namanya villi atau jonjot usus halus. Disitulah penyerapan makanannya terjadi dengan cepat karena adanya pembuluh darah kapiler dan adanya pembuluh getah bening untuk menyerap zat yang larut dalam air atau zat yang larut di dalam lemak. Berikutnya dari usus halus menuju ke usus besar. Di usus besar terdiri dari beberapa, yaitu ada usus buntu atau appendix, lalu bagian yang menaik, lalu ada bagian mendatar, dan ada bagian yang menurun, lalu menuju ke anus. Di usus besar, bahan makanan sisa pencernaan terdiri atas air dan bahan yang tidak dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, di dalam usus besar ini terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Bakterinya adalah mikroorganismenya yaitu Escherichia coli. Nah, sisa makanan gas yang berbau itu disebutnya feses. Feses disimpan di ujung usus besar yang disebut dengan rektum dan dikeluarkan melalui anus kita. Ya, demikian materi sistem pencernaan dari zat makanan yang ada di dalam makanan yang kita makan, lalu saluran pencernaannya dan kelenjar pencernaan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Contoh soal yang saya berikan ini ada 1, jelaskan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Tadi sudah kita pelajari bahwa di dalam pankreas itu dihasilkan ada 3 enzim, yaitu ada amilase yang memecah amilum menjadi maltosa, lalu tripsin memecah pepton menjadi asam amino, lalu enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Demikian materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan berkati.